menceritakan seorang siswi SMA bernama Yuri yang tidak senang dengan kehidupannya di rumah atau di sekolah. Suatu hari, dia bertengkar dengan ibunya sampai melarikan diri dari rumah. Tapi ketika membuka mata, Yuri mendapati dirinya telah berada di tahun 1945, tepatnya pada masa akhir Perang Dunia Kedua. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita film berjudul I Wish I Could Meet You Again on the Hill Where That Flower Blooms. Yuri Kano merupakan siswi SMA yang berprestasi. Karena dia pintar dalam pelajaran, gurunya merekomendasikan Yuri melanjutkan kuliah. Akan tetapi, kondisi keluarganya membuat Yuri memilih untuk tidak melanjutkan kuliah dan lebih ingin hidup mandiri dengan bekerja. Saat ini Yuri hanya tinggal berdua bersama ibunya, yang mana ayahnya telah meninggal dunia, sehingga ibunya yang harus mencari nafkah sendirian untuk keluarganya. Kebetulan hari itu ada pertemuan antara orang tua murid dan guru. Melihat ibunya yang buru-buru datang karena harus izin bekerja, Yuri justru tampak kesal sebab kondisi ibunya yang masih bau amis setelah membersihkan sisi ikan di supermarket. Yuri yang tidak tahan dengan baunya memilih meninggalkan ibunya untuk kembali ke kelas. Tapi saat di kelas pun ada temannya yang sempat berpapasan dengan ibunya Yuri dan siswi itu bilang bahwa ibunya Yuri punya aroma yang khas. Yuri merasa tersindir menganggap teman-temannya cuma ingin mengejeknya saja. Ia semakin emosi dengan membanting tasnya ke atas meja lalu memutuskan pulang ke rumah. Padahal waktu itu jam sekolah belum berakhir. Malam harinya ibunya Yuri pulang. Soal masa depan Yuri, ibunya ternyata sudah lama menyisihkan sebagian gajinya untuk tabungan yang akan membiayai kuliahnya Yuri. Jadi ibunya berharap Yuri mau mengejar impiannya tanpa perlu mengkhawatirkan soal biaya lagi. Akan tetapi Yuri tetap bersikeras dirinya tidak akan melanjutkan kuliah dan akan mencari kerja setelah lulus sekolah nanti. Selain itu, ia menyesali keputusan ayahnya, di mana ayah Yuri ternyata meninggal setelah terjun ke sungai, mengorbankan nyawa demi menyelamatkan seorang anak yang tenggelam. Bagi Yuri, apa yang dilakukan ayahnya memang sangat mulia. Tapi sekarang bagaimana dengan kehidupan putri dan istrinya yang ditinggalkan? Apalagi ibunya setiap hari harus rela bekerja dari pagi hingga larut malam, diliputi aroma ikan hanya demi mencari nafkah buat putrinya yang kehilangan sosok ayah. Bahkan saking miskinnya, sekarang pun mereka tidak mampu membeli pakaian baru. Yuri secara terang-terangan menyalahkan ayahnya yang telah meninggal karena sudah mengorbankan keluarganya sendiri demi menyelamatkan nyawa orang lain. Mendengar perkataan menyakitkan dari putrinya, ibunya yang sedih refleks menampar Yuri. Gadis itu pun memutuskan pergi dari rumah di tengah hujan deras yang mengguyurnya. Saking banyak yang dipikirkan Yuri, menyebabkan ia tak sadar ada truk yang melaju kencang dan hampir saja menabraknya. Di saat itulah Yuri melihat ada gua di sisi jalan pegunungan. Dia pun masuk ke dalam gua tersebut sekedar untuk berteduh, yang ternyata gua itu merupakan sebuah bunker. Kemungkinan bunker tersebut peninggalan yang dulunya tempat berlindung di masa perang. Di dalamnya terdapat lampu dan beberapa peralatan yang mungkin disimpan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar sana. Karena di luar hujan semakin deras, maka Yuri memutuskan berbaring sejenak menunggu sampai hujan reda. Namun yang terjadi, Yuri malah tertidur pulas. Dan bersamaan dengan itu, dari langit petir menyambar ke arah bunker. Pagi pun tiba, sinar matahari yang masuk telah membangunkan Yuri dari tidurnya. Ia merasa aneh kenapa benda-benda di sekitarnya tampak berbeda dengan yang dilihatnya semalam. Bukan hanya di dalam, tapi di luar bunker pun tak ada jalanan aspal dan bangunan rumah yang seharusnya ada di sana semua menghilang, berganti dengan hamparan sawah yang begitu luas. Yuri lalu meneruskan perjalanan hingga ia memasuki desa yang tak pernah dilihatnya. Bahkan semua orang yang berpapasan dengannya mengenakan pakaian dan seragam sekolah yang terlihat kuno. Yuri semakin bingung ia sebenarnya ada di mana. Karena belum makan dari kemarin siang, Yuri terduduk lemas di pojok rumah. Di saat itulah ada seseorang yang membantu Yuri dengan membawanya ke tempat sejuk untuk beristirahat. Pemuda itu juga merawat Yuri yang sepertinya mengalami demam akibat hujan-hujanan semalam. Meski baru pertama kali bertemu dan melihat penampilan Yuri yang tak biasa, pria bernama Akira itu sama sekali tak menanyakan asal-usul Yuri.
Dia hanya memberi senyuman lega mengetahui kondisi Yuri yang mulai membaik. Karena masih lemas, Akira lalu mengantar Yuri ke sebuah kedai untuk sarapan. Di sana ia diperkenalkan pada seorang wanita pemilik kedai bernama Suru. Wanita parubaya itu sangat ramah menyambut Yuri, serta menghidangkan makanan yang sangat sederhana. Tapi karena sedang lapar, tanpa banyak berpikir, Yuri langsung menyantap makanan di hadapannya dengan begitu lahap. Saat ia melihat koran yang ada di sebelahnya, Yuri merasa aneh kenapa isi beritanya hanya tentang perang. Dan yang lebih membuatnya terkejut, karena koran tersebut ternyata baru terbit di hari itu juga, yaitu tepatnya tanggal 14 Juni tahun 1945. Sontak Yuri bangkit dan buru-buru pergi dari kedai. Ia kembali menuju bunker sebelumnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berada di tahun 1945, dan itu jarak waktunya terpaut 78 tahun dari tempat asalnya di tahun 2023. Karena tidak menemukan jalan pulang, Yuri memutuskan kembali lagi ke kedai Bu Suru. Ternyata wanita itu mengkhawatirkan Yuri yang mendadak pergi tanpa mengatakan apa-apa. Bu Suru meminta Yuri masuk untuk membersihkan diri dan mandi. Ia meminta maaf tidak bisa menyiapkan air hangat disebabkan harus menghemat kayu bakar untuk memasak makanan. Saking baiknya mengetahui Yuri yang tidak punya tempat pulang dan keluarga, maka Bu Suru menawarkan kalau mau Yuri dapat membantunya di kedai. Dengan begitu, Yuri jadi bisa tinggal dan makan di sana sampai kapanpun yang diinginkan. Kebetulan Bu Suru hanya tinggal sendirian semenjak ia kehilangan seluruh keluarganya akibat perang. Ia dengan senang hati memberikan pakaian peninggalan putrinya untuk dikenakan oleh Yuri, dan untungnya pakaian itu sangat pas. Dulu di tahun asalnya, Yuri terbiasa bangun kesiangan walau sudah dibangunkan ibunya. Tapi dia lupa kalau sekarang dia bukan tinggal di rumahnya sendiri dan pagi-pagi sudah harus bangun mengerjakan kegiatan yang dulu tak pernah ia lakukan. Dari menimba air di sumur, bersih-bersih di kedai, pergi mengambil bahan makanan di tengah terik sinar matahari, dan melayani pelanggan hingga malam. Memang agak berat dan melelahkan buat Yuri, tapi sekalipun dia tak pernah mengeluh. Selain Yuri, ada lagi seorang pelajar bernama Chiyo yang biasa sepulang sekolah ikut bantu-bantu di kedai. Chiyo juga merupakan salah satu sukarelawan yang biasa bantu mencucikan pakaian prajurit dan membersihkan markas militer bersama teman-temannya yang lain. Kebetulan hari itu, Akira dan rekan-rekannya datang untuk makan di kedai. Melihat Yuri sekarang bekerja di sana sangat membuat Akira lega, karena sebelumnya ia khawatir dengan Yuri yang mendadak pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Namun begitu tahu bahwa Akira dan rekan-rekannya merupakan pasukan dari unit serangan khusus, membuat Yuri terkejut. Sebab unit serangan khusus ini adalah pilot kamikaze yang memiliki misi penting menghancurkan kapal sekutu dengan cara menabrakkan pesawat mereka. Hal yang mengganggu pikiran Yuri ini sama saja misi bundir yang sia-sia karena di masa depan ia sudah tahu bahwa Jepang akan kalah dalam perang ini. Rupanya Akira menyadari ekspresi wajah Yuri yang sedang murung. Oleh sebab itu, Akira mengajak Yuri ke suatu tempat yang ingin ia tunjukkan. Begitu melewati jalan pegunungan, Yuri sangat takjub melihat ada padang bunga lili yang bermekaran di sana. Ia tak menyangka ternyata di masa itu masih ada tempat seindah ini, dan menghirup aroma bunga sedikitnya mulai menenangkan pikiran Yuri. Setelah tahu Yuri berusia 18 tahun, Akira menceritakan tentang dirinya yang bukan berasal dari kota Tokyo dan punya adik perempuan seumuran dengan Yuri. Sedangkan Akira sebelum dipanggil menjadi pilot pesawat tempur, ia merupakan seorang mahasiswa. Akira begitu merindukan adiknya dan suasana tempat asalnya, namun ia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oleh sebab itu, Akira ingin perang segera berakhir demi orang-orang yang ia cintai, meskipun itu harus dibayar dengan mengorbankan nyawanya. Yuri yang mendengar tekad Akira mencoba menyadarkan pemuda itu bahwa menabrakkan kapal kecil ke kapal induk sekutu tentunya tidak akan memberi dampak yang besar. Bukannya Yuri menganggap perjuangan para pilot sia-sia, tapi itu karena Yuri yang berasal dari masa depan tahu betul tentang kenyataan bahwa Jepang tidak akan menang dalam perang ini. Apalagi di antara para pilot ada yang punya impian dan keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti yang ia katakan kepada Akira, Yuri juga mencoba memperingatkan para pilot kamikaze yang lain kalau sebentar lagi perang akan segera berakhir. Jadi mereka tidak perlu sampai mengorbankan nyawa dan mengikuti para jenderal yang merancang misi ini. Namun jiwa patriotisme para pemuda pada masa itu memang sangatlah besar.
Akira menegaskan mereka menjadi pilot kamikaze bukan karena perintah atau paksaan, melainkan secara sukarela atas keinginan mereka sendiri memberikan nyawa demi negara, dengan tetap membawa keyakinan kalau mereka akan memenangkan peperangan. Padahal, kenyataan yang terjadi di masa depan justru sebaliknya. Segala perkataan yang diucapkan Yuri sama sekali tak dapat mengubah pikiran Akira dan rekan-rekannya. Sepulang berbelanja, Yuri menemukan seorang anak laki-laki yang berpenampilan sangat lusuh duduk sendirian di sisi rumah. Merasa iba, Yuri lalu berinisiatif memberikan makanan untuk anak itu, sembari menanyakan di manakah ibu dan ayahnya. Anak itu bilang kalau ayahnya pergi berperang lalu meninggal, sedangkan ibunya tewas terkena ledakan bom yang dijatuhkan dari udara. Melihat anak itu menangis, Yuri mencoba menenangkan dengan berharap anak itu mau bersabar sebentar lagi, karena perang akan segera usai. Jepang memang akan kalah, tapi Jepang dapat pulih dengan cepat dan menjadi negara yang damai. Namun perkataan Yuri ternyata didengarkan oleh seorang polisi Jepang yang sedang berpatroli. Polisi itu mempertanyakan kenapa Yuri menyebut Jepang akan kalah di saat para prajurit masih berjuang di luar sana. Akan tetapi Yuri tetap bersikeras dengan apa yang ia katakan adalah kenyataan. Hal itu membuat polisi itu marah dan menyebut Yuri sebagai seorang pengkhianat negara sampai ingin menyakiti Yuri. Untungnya ada Akira yang berusaha menghentikan polisi itu hingga dia sendiri yang terkena pukulan. Busuru yang melihat kejadian itu tak tinggal diam, segera memperingatkan kalau si polisi telah salah menyakiti seorang pemuda yang akan menjadi dewa. Barulah polisi itu mengetahui Akira berasal dari unit serangan khusus atau pilot kamikaze. Sesuai makna kamikaze yang berarti angin dewa, pilot kamikaze juga diperlakukan sebagai orang suci yang diutus untuk menyelamatkan negeri ini. Semua warga yang menyaksikan kejadian itu langsung menghujat si polisi yang akhirnya memutuskan pergi. Yuri pun merasa sangat bersalah karena akibat ucapannya tadi, Akira yang jadi terluka. Keesokan hari, Yuri melihat Busuru sedang menyisihkan beberapa helai pakaian. Rupanya Busuru meminta tolong Yuri membawa pakaian itu ke kota untuk kemudian ditukarkan dengan beras. Meski pakaian-pakaian itu sangat berharga buat Busuru, tapi baginya tidak ada yang lebih penting dari persediaan makanan untuk prajurit. Atas permintaan Busuru, Yuri bergegas pergi ke kota menukarkan pakaian itu dengan sekantong beras. Akan tetapi, Yuri mendengar suara dari arah langit di mana pesawat pengebom milik sekutu memasuki wilayah kota. Kepanikan pun tak dapat terhindarkan lagi. Semua warga diarahkan menuju tempat berlindung yang ada di sekitar sungai. Namun Yuri mengabaikan peringatan itu dengan tetap menuju tengah kota sebab ia sangat mengkhawatirkan keadaan Busuru. Sebagian besar wilayah kota telah terbakar akibat serangan bom. Yuri yang pada waktu itu berlindung di sisi rumah melihat secara langsung bagaimana pesawat tempur milik sekutu menembaki prajurit Jepang hingga tewas tepat di hadapannya. Hal itu semakin membuat Yuri panik dan kehilangan arah. Akibatnya dia tak mewaspadai ada rumah yang terbakar hingga runtuh dan menimpa kakinya. Balok kayu besar yang terbakar dan menjepit kakinya menyebabkan Yuri menangis kesakitan sembari berteriak minta tolong. Di antara rasa sakit, takut, dan bersalah pada orang tuanya, Yuri terus memanggil-manggil ibunya. Di saat itulah muncul sosok prajurit yang ternyata adalah Akira datang menolong Yuri. Memang tak mudah buat Akira mengangkat balok kayu besar seorang diri. Tapi berkat tekadnya yang tak pantang menyerah, akhirnya ia berhasil menyelamatkan Yuri untuk kemudian langsung membawa pergi gadis itu. Sepanjang jalan yang terlihat hanyalah mayat bergelimpangan dan puing-puing rumah yang hancur terbakar. Akira mempertanyakan kenapa Yuri tak menuju sungai seperti yang diarahkan. Alasannya karena Yuri mengkhawatirkan kondisi Busuru. Mendadak Yuri teringat kalau beras yang ia bawa tadi terjatuh di tengah rumah yang terbakar. Yuri berniat kembali untuk mengambil beras itu, tapi dicegah oleh Akira yang tak ingin kehilangan orang berharga untuknya. Beruntung kedai tempat tinggal Busuru tidak termasuk yang terkena serangan udara. Yuri masih dapat tinggal dan bekerja seperti biasa di sana bersama Chiyo. Namun hari itu ternyata ada kabar mengenai perintah serangan balasan yang telah dikeluarkan untuk regunya Akira. Rencananya dalam waktu 2 hari ke depan mereka akan diberangkatkan menjalankan misi. Mendengar kabar itu, Yuri yang sangat syok hanya terdiam tak mampu berkata-kata.
ia berusaha menutupi rasa sedihnya dengan pergi keluar dari kedai, tapi langsung dikejar oleh Akira. Yuri pun meminta Akira melepaskannya karena dia butuh waktu sendirian untuk menenangkan diri. Yuri merenung memikirkan apa kata-kata yang pantas ia ucapkan kepada Akira nanti. Baik itu ucapan selamat atau terima kasih, rasanya tidak ada satupun kata yang pantas buat prajurit yang sudah dipastikan gugur dalam tugas. Tak lama kemudian Akira datang menghampiri Yuri. Rupanya Akira sedang mencari keberadaan rekannya bernama Itakura yang tiba-tiba hilang. Mereka semua kemudian berpencar untuk mencari, dan Yuri adalah orang pertama yang menemukan Itakura sedang berada di atas jembatan, kemudian disusul oleh Akira. Sambil berlutut, Itakura mengungkapkan kalau dia belum siap untuk mati. Hal ini ternyata dipicu oleh serangan udara kemarin yang telah menyebabkan seluruh anggota keluarga tunangannya tewas, sementara kondisi tunangannya sekarang lumpuh. Oleh sebab itu, Itakura merasa sangat berat jika harus meninggalkan tunangannya itu sendirian. Awalnya selain Akira, rekan-rekan yang lain menganggap Itakura tak mau berkorban demi negara dan akan menanggung malu. Namun Yuri langsung membela Itakura dengan mengatakan, tidak sepantasnya mereka menghakimi orang yang ingin hidup, sebab soal nyawa itu hak milik masing-masing orang dan tidak ada yang memalukan buat orang yang mengabdikan hidup demi seseorang yang dicintai. Jika tak bisa melindungi orang tercinta, sama saja mereka tak dapat melindungi negeri ini. Setelah mendengar perkataan Yuri, mereka akhirnya bisa mengerti dan membiarkan Itakura pergi sesuai pilihannya. Sedangkan Akira, ia hanya berpesan supaya Itakura mau menjadi saksi hidup atas nama mereka, itu saja akan sangat berjasa. Sepulang dari tempat itu, antara Yuri dan Akira pergi berdua ke padang bunga lili. Di sana Akira mengungkapkan impiannya yang sebenarnya ingin menjadi seorang guru. Ia memang terlahir di masa perang, tapi tidak ingin anak-anak di masa depan mengalami penderitaan yang sama. Mengetahui impian Akira, maka Yuri mengajak pemuda itu untuk kabur bersama dan tetap hidup. Karena sebentar lagi Jepang akan kalah perang, sekalipun Akira mengorbankan nyawa. Tapi yang ada di pikiran Akira, kalau Jepang sampai kalah perang, maka negara ini akan dijajah dan warganya dijadikan budak atau dibunuh, sama seperti perlakuan Jepang terhadap negara jajahannya. Yuri pun mengungkapkan kalau dirinya berasal dari masa depan, sehingga ia tahu betul kenyataannya tak seburuk yang Akira bayangkan. Walau Jepang kalah perang, negeri ini akan belajar dari kesalahannya dan perlahan akan kembali bangkit. Kehidupan anak sekolah sangat damai tanpa harus menjadi korban perang lagi. Mendengar itu, Akira jadi terharu karena masa seperti itu ternyata benar-benar ada. Akira juga sudah merasa kalau Yuri bukan berasal dari zaman ini, karena penampilan, pengetahuan, serta cara berpikir Yuri yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Tapi Akira tetap menolak kabur bersama Yuri, sebab jika ia melakukannya, maka sama saja ia lari dari tanggung jawab sebagai pilot kamikaze, dan bisa saja masa depan Yuri akan berubah, karena apa yang ia lakukan mungkin telah menjadi bagian sejarah dan takdir yang tak tergantikan. Keesokan hari pada hari keberangkatan, Busuru dan Chiyo mengajak Yuri ikut bersama mereka. Namun Yuri memilih tidak ikut disebabkan kemarin Akira sudah mengucapkan salam perpisahan, sehingga terasa berat untuknya jika harus mengantarkan kepergian Akira. Sewaktu Yuri membersihkan kamar Busuru, secara tak sengaja ia menjatuhkan kotak berisi surat-surat yang dititipkan oleh para pilot kamikaze untuk keluarga mereka. Yang membuat Yuri tak menyangka, di antara semua surat ada sebuah amplop yang ditujukan khusus untuk Yuri dari Akira. Seketika Yuri pun menangis dan memutuskan buru-buru pergi mencari Akira tanpa membaca isi surat tersebut. Para pilot melakukan penghormatan terakhir di hadapan warga yang mengantar kepergian mereka. Yuri yang akhirnya datang berlari mengejar pesawat Akira dengan menangis sejadi-jadinya karena dia merasa tidak akan pernah bisa bertemu dengan Akira lagi. Pemuda itu memberi senyuman dan penghormatan terakhirnya kepada Yuri sambil membawa bunga lili di sakunya. Namun ketika Yuri berteriak memanggil Akira, bersamaan dengan itu ada angin yang berhembus kencang menyebabkan Yuri hilang kesadaran. Saat terbangun, Yuri mendapati dirinya sudah berada di dalam bunker dengan mengenakan seragam sekolahnya. Ia bergegas memastikan keluar dan melihat ada bangunan kota, yang artinya Yuri benar-benar telah kembali ke masa depan di tahun asalnya, yaitu dunia di mana Akira tidak ada. Setelah pulang ke rumahnya dan menyaksikan tayangan televisi, Yuri terkejut kalau ternyata perjalanan waktunya hanya berlalu setengah hari
dan itu tidak sampai sebulan seperti kehidupannya di masa tahun 1945. Apakah semua yang dialaminya di masa tahun 1945 itu kenyataan ataukah cuma mimpi? Yuri sama sekali tak dapat memastikannya. Karena Yuri semalam tidak pulang, ibunya sampai tidak masuk kerja untuk mencari keberadaan putrinya. Yuri meminta maaf telah berkata kasar yang menyakitkan tentang ayah dan ibunya. Tapi ibunya bisa mengerti, karena yang terpenting buatnya Yuri kembali pulang dengan kondisi baik-baik saja. Hari itu Yuri memutuskan pergi ke sekolah. Biasanya teman-teman sekelasnya menganggap Yuri anak yang judes dan susah didekati. Tapi di hari ini Yuri justru menyapa ramah kepada teman-teman sekelasnya, dan sikap yang tak biasa itu membuat mereka keheranan. Wali kelas mengumumkan hari Rabu depan kelas mereka akan melakukan karya wisata ke Museum Sejarah. Dan sesuai jadwal, Yuri bersama teman sekelasnya mengunjungi museum tersebut. Mereka diberi waktu berkeliling melihat-lihat di sekitar, dan pada saat itu perhatian Yuri tertuju pada foto seorang pilot kamikaze yang terpajang di sana bernama Itakura Kazuhisa. Yuri masih mengingat jelas bahwa Itakura merupakan pilot yang mengundurkan diri dari unit pasukan khusus demi menjaga tunangannya yang ditinggal mati oleh keluarganya. Rupanya setelah mundur dari unit pasukan khusus, dia kemudian berbagi pengalaman perangnya dengan generasi muda. Tinggal bersama istrinya dan akhirnya meninggal dunia di usia 86 tahun, tepatnya di tahun 2013. Yuri lalu melihat surat-surat lain dari para pilot kamikaze, hingga ia menemukan surat terakhir yang ditulis oleh Akira khusus buat Yuri yang dulunya belum sempat ia baca. Bertuliskan perasaan sejujurnya dari Akira terhadap Yuri bahwa ia sebenarnya tidak menganggap Yuri seperti adiknya, melainkan sebagai satu-satunya wanita yang pernah ia cintai. Seandainya bisa, Akira berharap ia dapat terlahir kembali di masa tanpa perang dan menghabiskan seluruh hidupnya bersama Yuri. Bagi Akira, Yuri merupakan gadis yang baik hati, lugu, dan selalu berterus terang, terutama jujur soal perasaan. Semua sifat-sifat yang dimiliki Yuri sangat membuat Akira kagum. Dia hanya bisa mendoakan kebahagiaan Yuri dan berharap Yuri melanjutkan hidup dengan senyuman yang terus bersinar. Seusai membaca surat perpisahan dari Akira untuknya, Yuri tak sanggup membendung tangisnya. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang ia alami di masa lalu sungguh nyata dan bukanlah mimpi. Yuri begitu merindukan sosok Akira dan sangat ingin bertemu pemuda itu, walau sepertinya tak akan mungkin bisa terwujud. Sebab sejarah telah mencatat bahwa Akira telah gugur dalam misi tanggal 7 Juli 1945, tepat di hari terakhir Yuri mengantar kepergiannya. Sepulang dari sekolah, Yuri mampir ke lokasi bunker. Saat ini kondisi bunker itu telah ditutup, dan di sana perhatian Yuri teralihkan oleh bunga lili yang mekar. Bunga itu kembali mengingatkannya pada Akira, di mana sekarang Yuri benar-benar menjalani masa depan sesuai yang Akira harapkan. Ibunya yang pulang kerja cukup kaget melihat putrinya sedang memasak. Setidaknya keterampilan serta pelajaran hidup yang ia peroleh di masa lalu akan Yuri terapkan di masa kini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk ibunya maupun untuk banyak orang di luar sana. Oleh sebab itu, Yuri sudah menemukan apa tujuan hidupnya, yaitu ia secara tegas bilang pada ibunya kalau dia ingin menjadi seorang guru. Tentu keinginan putrinya itu membuat ibunya terharu dan secara penuh akan selalu mendukung impian Yuri. Inilah bentuk pengabdian Yuri sebagai anak. Dengan begitu, selamanya Yuri tak akan pernah melupakan Akira yang akan selalu ada di hatinya demi masa depan berharga yang mereka dambakan. Cerita pun selesai. Seburuk apapun kata-kata yang terucap, yang namanya orang tua pasti mengerti apa yang ada di pikiran anaknya. Selalu ada alasan di balik setiap kata-kata, dan seperti apapun sikap anak, orang tua akan terus berusaha melindungi anaknya bahkan dengan nyawa yang mereka miliki. Jadi kasih sayang orang tua itu bukan hanya sebatas ucapan, tetapi tindakan nyata yang tak pernah terbayangkan. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.